Puji Tuhan. Baik ya? Pasti. Oke. Oh iya, yang penting ingat gak ini hari apa? Hari apa ya? Pasca nggak sih? Pasca? Bener banget. Adik-adik ingat gak ini hari Pasca? Ayo, harus ingat loh ya. Hari Pasca adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Yes, benar. Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama beribadah kepada Tuhan, memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan pada hari ini sehingga kami boleh Tuhan untuk ibadah sekolah minggu pada hari ini. Biarlah Tuhan sertai kami dari awal ke tengah hingga akhir. Kami menyerahkan Tuhan untuk sepenuhnya hanya ke dalam kuasa-Mu, hanya dalam nama-Mu dan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Sudah siap ya beribadah kepada Tuhan Yesus? Kita mengenai pujian
kasih yang sempurna. pagi adik-adik semua. Gimana kabarnya hari ini? Nah, adik-adik, pagi hari ini
merupakan hari yang istimewa buat umat Kristiani di seluruh dunia. Karena hari ini adalah hari perayaan Paskah. Nah, adik-adik, sebelum kita akan masuk dalam firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Adik-adik di rumah, tutup mata semua, lipat tangan. Adik-adik harus aturkan ke antara berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan campur tangan, Tuhan berkati kami semua, Tuhan urapi kami semua, dan juga Tuhan urapi adik-adik kami yang ada di rumah, sehingga ketika mereka mendengar firman Tuhan, hati mereka boleh terbuka, hati mereka boleh mendengar akan setiap firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua pagi hari ini, baik kami yang menyiapkan firman-Mu, baik adik-adik kami yang mendengar yang ada di rumah, dan juga urapi. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema kasih yang terbesar. Nah, kita akan buka di dalam Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-44 sampai yang ke-49. Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-44 sampai yang ke-49. Beginilah firman Tuhan. Ketika hari itu sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul dirinya. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Kakak akan ulangi di dalam ayat yang ke-46. Lalu Yesus berkata dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Nah, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kasih yang terbesar. Mengapa kakak akan ambil tema pagi hari ini dengan kasih yang terbesar? Karena hari ini adalah hari Paskah. Adik-adik pasti tahu tentang hari Paskah kan? Ya. Paskah adalah kematian Tuhan Yesus. Nah, sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Dia menderita sengsara yang sangat luar biasa. Dia difitnah, Dia dipukul, Dia dicambuk, bahkan Dia diberi mahkota duri yang luar biasa. Sebelum Dia disalib, Dia masih dicambuk lagi, Dia masih dikasih mahkota berduri, dan di atas kayu salibnya ditulisi INRI, inilah raja orang Yahudi. Nah, adik-adik, mengapa kakak pagi hari ini mengambil tema kasih yang terbesar? Karena Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya bagi umat manusia. Loh, kenapa kok Tuhan Yesus memberikan nyawanya? Karena kalau Tuhan Yesus tidak mati di atas kayu salib, maka dosa-dosa kita yang akan menanggung diri kita sendiri. Artinya apa? Setiap dosa kita yang ditanggung oleh perbuatan kita sendiri. Dosa itu yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa-dosa itu. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus mau menderita, mau mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus itu sudah menebus setiap dosa-dosa kita. Nah, sebelum Tuhan Yesus menebus dosa-dosa kita, banyak sekali hal-hal yang Tuhan Yesus lakukan di dalam kehidupan kita semua. Ya, yang pertama, sebelum Tuhan Yesus disalib, Dia melakukan perjamuan dengan ke-12 orang muridnya. Dia
difitnah dengan Yudas Iskariot, dia dijual dengan Yudas Iskariot. Bahkan Petrus menyangkal 3 kali sebelum akhirnya Petrus menyesal karena dia sudah menyangkal Tuhan 3 kali. Nah, pada akhirnya ketika Tuhan Yesus mau disalib, dia berjalan dari tempat dia disiksa, dia disuruh memikul kayu salib. Dia disuruh memikul kayu salib dengan sambil berjalan, dicambuk. Kalau dia jatuh, dia dicambuk. Kalau dia jatuh, dia dicambuk. Begitulah penderitaan Tuhan kita untuk menanggung setiap dosa-dosa yang umat manusia lakukan, atau umat manusia yang kita perbuat, setiap dosa-dosa kita ini. Tapi pada akhirnya ketika Tuhan sudah sampai di Golgota, yang artinya Bukit Tengkorak, disitulah Tuhan akan disalibkan. Disitulah Tuhan akan menderita. Disitulah Tuhan akan mati untuk menebus kita semua umat yang berdosa di hadapan Tuhan. Nah, ketika Tuhan Yesus sudah disalib, Tuhan Yesus tangannya sudah dipaku, kakinya sudah dipaku, akhirnya kayu salib diangkat. Tuhan Yesus berdiri di antara langit dan bumi dengan tangan yang terpentang, dengan darah yang bercucuran. Tuhan Yesus memberikan kasih-Nya. Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk umat manusia, untuk adik-adik semua, supaya adik-adik tidak berdosa lagi, supaya adik-adik bisa bertemu dengan Tuhan lagi. Ya, ini ayat yang saya ulangi. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Nah, dengan perkataan yang terakhir dari 7 ucapan Tuhan Yesus di kayu salib, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Artinya apa? Ketika Tuhan Yesus sudah tidak kuat, Tuhan Yesus sudah mau mendekati ajalnya, mau mendekati kematiannya, Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Pada akhirnya ketika sudah menyerahkan, dia akhirnya meninggal. Dia akhirnya mati di atas kayu salib. Dia mati dengan tangan yang terbentang, kedua tangannya. Nah, adik-adik, arti dari kematian Tuhan Yesus, arti dari salib yang Tuhan Yesus berikan untuk kita semua, artinya apa? Ketika Tuhan Yesus belum mati di atas kayu salib, antara manusia dengan Allah ada sebuah jembatan. Ya, karena jembatan itu putus, ya, jembatan itu putus dan tidak ada suatu jembatan untuk menyeberang dari tempat sini ke tempat situ. Artinya dari kita menuju Allah, maka manusia itu sering berbuat dosa. Entah itu berdosa melakukan pencurian, melakukan perampokan, melakukan pembunuhan. Itulah dosa-dosa manusia yang dilakukan sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Nah, ketika Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, inilah jembatan antara manusia dan Allah dipersatukan kembali. Artinya apa? Ketika Tuhan Yesus mati, tangan Tuhan Yesus terbentang. Ini sebagai jembatan antara manusia dengan Allah untuk kembali bersatu, untuk kembali melakukan hal-hal yang terbaik. Sehingga apa? Ketika manusia sudah bisa menyeberang lagi, manusia sudah bisa berkomunikasi dengan Allah. Artinya apa? Allah pasti akan turun di dalam hati manusia. Tetapi ketika Tuhan Yesus belum mati, jembatan itu tidak ada. Jembatan itu dipisahkan dengan jurang, mungkin jurang yang sangat dalam. Artinya kalau manusia mau lewat sana pasti tidak bisa karena tidak ada jembatan. Tapi ketika Tuhan Yesus mati, itulah kasih yang terbesar yang Tuhan beri dalam kehidupan kita semua. Dia menjembatani antara manusia dengan Allah. Dia menjembatani antara manusia dengan Allah supaya manusia dapat kembali, manusia dapat berkomunikasi kembali dengan Allah. Dan akhirnya apa? Ketika Tuhan Yesus mati, dia mati mengambil kunci dari dalam kubur, dan dia 3 hari kemudian dia pasti bangkit.
hidup dari kematian. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengatakan kasih yang terbesar. Nah, adik-adik pernah melakukan kasih yang terbesar pula? Pasti adik-adik pernah melakukan kasih yang terbesar. Ketika adik-adik meminta sesuatu kepada orang tua, dan ketika orang tua memberikan sesuatu kepada adik-adik. Nah, ketika adik-adik melangkah keluar atau ketika adik-adik mau berjalan, ada seorang pengemis, ada seorang yang minta-minta kepada adik-adik semua. Apakah yang akan adik-adik lakukan? Ketika adik-adik di tangan kanan adik-adik membawa makanan, di tangan kiri adik-adik membawa makanan. Ketika di depan adik-adik ada seorang pengemis, adik-adik mau memberikan pengemis itu makanan yang adik-adik bawa. Kalau adik-adik mau memberikan, adik-adik sudah memberikan kasih yang terbesar, seperti Tuhan Yesus memberikan kasih yang Tuhan beri dalam kehidupan adik-adik semua. Contoh lagi, ketika orang tua adik-adik mengandung adik-adik, mengandung 9 bulan, orang tua itu memiliki kasih yang luar biasa di dalam kehidupan adik-adik semua. Dari adik-adik masih di dalam kandungan, ketika adik-adik lahir, orang tua adik-adik merawat dengan kasih yang luar biasa, merawat adik-adik dengan kasih yang tulus, tidak meminta imbalan sesuatu apapun kepada adik-adik semua, sampai adik-adik besar sampai saat ini. Itulah kasih yang orang tua berikan dalam kehidupan adik-adik semua. Demikian juga dalam kehidupan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan kasih yang mula-mula, kasih yang luar biasa. Tuhan beri kepada adik-adik semua dengan apa? Tuhan Yesus mau mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus mau menderita buat adik-adik semua, buat kakak, buat guru-guru yang lain. Tuhan Yesus mau menderita semuanya itu untuk menebus dosa-dosa kita semua. Nah, bagaimana dalam kehidupan adik-adik semua? Adik-adik mau menerima kasih Tuhan yang luar biasa ini? Adik-adik mau menerima kasih Tuhan yang sangat besar ini? Atau adik-adik, itu kan Tuhan, aku tidak mau Tuhan. Tapi ketika adik-adik mau menerima kasih Tuhan yang luar biasa, pasti Tuhan akan memberkati adik-adik lewat kematian Tuhan di atas kayu salib. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan untuk pagi hari ini. Kita merayakan Paskah, walaupun kita belum bisa bertatap muka, tapi kasih Tuhan, anugerah Tuhan, berkat Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan melalui ibadah Paskah pada pagi hari ini mengalir di dalam hati adik-adik semua. Kalau adik-adik mau menerima kasih Allah pagi hari ini, adik-adik tutup mata semua, lipat tangan, tutup mata semua, dengar perkataan Tuhan, dengar suara Tuhan pagi hari ini. Apa yang Tuhan ingin lakukan, apa yang ingin Tuhan berikan kepada adik-adik semua. Adik-adik tutup mata semua pagi hari ini. Kak Anton akan berdoa kepada adik-adik semua pada pagi hari ini, supaya kasih Tuhan melingkupi, menyertai, bahkan memberkati adik-adik semua pada pagi hari ini. Amin. Jadi tutup mata semua, lipat tangan, biar kasih Tuhan pagi hari ini, lewat kematian Tuhan pagi hari ini, adik-adik memperoleh kasih Tuhan yang luar biasa. Adik-adik memperoleh berkat lewat kematian Tuhan pada pagi hari ini dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk semua berkat yang Kau limpahkan Tuhan pada kami semua, pada adik-adik kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk semua karya-karya Tuhan. Terima kasih untuk semua kasih anugerah Tuhan pagi hari ini pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Sungguh kami menerima dengan lapang dada Tuhan. Kami menerima dengan tulus Tuhan buat kasih-Mu Tuhan.
buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib ini Tuhan. Andai Tuhan tidak mati di atas kayu salib, kami semua yang akan menanggung dosa-dosa kami Tuhan. Kami semua yang akan menanggung setiap kesalahan kami Tuhan. Tapi karena Tuhan sudah mau menderita, Tuhan sudah mau berkorban, Tuhan sudah mau mati di atas kayu salib Tuhan. Terima kasih untuk semua berkat-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih untuk semua pengorbanan-Mu pada kami semua pada pagi hari itu. Terima kasih Tuhan. Kami mau menerima semua berkat Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Lewat Paskah pada pagi hari ini Tuhan. Lewat kematian pada pagi hari ini Tuhan. Berkat Tuhan tercurah atas kami semua. Berkat Tuhan melingkupi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau memberkati kami semua yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Adik-adik kami yang mendengarkan firman-Mu dari rumah Tuhan. Kau memberkati Tuhan. Kau memberkati masa-masa kecilnya Tuhan. Kau memberkati di dalam masa anak-anaknya Tuhan. Biarlah di dalam masa anaknya Tuhan, berkat-Mu yang luar biasa Tuhan atas kehidupan mereka semua. Berkati kedua orang tuanya juga Tuhan. Biarlah Tuhan akan memberkati secara luar biasa kedua orang tuanya Tuhan. Biarlah kasih yang daripada Tuhan juga turun atas kehidupan kedua orang tuanya. Berkati kami semua, guru-guru kami Tuhan. Setiap kakak sekolah minggu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu Tuhan. Kami merasa kehilangan sekali Tuhan dengan telah dipanggil pulang Tuhan, rekan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau terus akan senantiasa memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua berkat-Mu hari ini. Lewat puji-pujian juga Tuhan, lewat firman pagi hari ini. Memberkati kakak kami yang bertugas hari ini Tuhan. Memberkati secara luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih pertemuan kami untuk jam-jam ibadah sekolah minggu selanjutnya Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua berkat-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, terima kasih untuk ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Buat adik-adik semua yang ada di rumah, adik tetap semangat, adik-adik tetap setia pada Tuhan, jangan kendor. Walaupun kita belum bisa beribadah bertatap muka, namun kita percaya kuasa Tuhan, kasih Tuhan melalui kematian pada pagi hari ini, kita juga akan memperoleh berkat yang luar biasa. Amin adik-adik. Nah, terima kasih adik-adik. Sampai berjumpa minggu depan dengan tema-tema Tuhan yang lebih luar biasa lagi. Haleluya. Amin.